Baik, kita pantun dulu. Ini lebih jelas. Oh ya, saya tinggikan ya biar kelihatan. Baik, kita pantun dulu. Ya. Beli nangka di pasar pagi, lewatnya di jalan Soekarno-Hatta. Ibu-ibu majelis taklim yang baik hati. Pastinya ibu-ibu majelis taklim yang hadir pada sore ini adalah ibu-ibu majelis taklim Masjid Ikhlas semua. Baik, saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahdillahu fala mudhillalah wa mahdillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang pertama sekali, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah sebagaimana melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama, sehingga Allah izinkan kita untuk bisa hadir di majelis taklim di Masjid Ikhlas yang penuh barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Sehat? Walaupun sudah sore masih semangat segar bugar? Alhamdulillah, semangatnya 45 ya. Yang saya muliakan dan saya hormati dan serta saya sayangi Ketua Majelis Taklim Masjid Ikhlas beserta seluruh jajarannya. Yang saya muliakan, saya sayangi, saya hormati, dan seluruh ibu-ibu yang hadir pada sore yang berbahagia ini. Tema kita pada pertemuan pekan kedua ini adalah tentang, udah baca bu pelayannya? Ada apa di bulan Muharram? Ya, ada apa di bulan Muharram? Jadi tanda tanya. Berapa hari lagi bu bulan Muharram? Ada yang tahu? Tadi saya cek di kalender, sekitar tanggal 27 Mei. Sekarang bulan Mei ya, 27 Mei. Nanti kalau di ru'yah lagi bisa jadi berubah ya, tah maju, tah mundur, tah pas gitu ya. Nah, jadi kalendernya kalender Hijriah itu berdasarkan ru'yah dan hisab. Ya, hitungannya mulai maghrib ya. Kalau kita berbicara bulan Muharram, biasanya kalau membahas tentang bulan Muharram itu apa? Yang biasanya ibu familiar bulan Muharram itu? Yang pertama apa? Tahun baru, apa lagi? Tahun baru Hijriah. Itu yang familiar bu. Apa bu? 10 Muharram, puasa. Apa lagi bu? Ada lagi? Ya? Puasa Asyura, baik. Ada apa di bulan Muharram? Kita balik ke kalender. Ada kalender Masehi, ada kalender Hijriah. Kalau kalender Masehi kan ngikutin Kristen ya bu ya, berdasarkan wafatnya Isa Al-Masih versi mereka ya. Itu hitungannya itu dari Januari sampai Desember. Ya, kalau setiap bulannya hitungannya setiap bulan, satu bulan itu 30 hari atau 31.
Kalau untuk hari mulainya Senin sampai Minggu istilah mereka ya. Tapi kalau untuk kalender Komariah itu berbeda lagi. Hitungannya dalam satu bulan itu ada 29 hari, ada yang 30 hari. 29 30 gitu aja. Makanya kalau kita puasa kadang sering maju Ibu ya. Kok maju gitu ya? Kok nggak pas dengan kalender Masehi? Ya karena kalender Masehi itu hitungannya lebih banyak daripada Hijriah. Dari bulannya aja kita bisa tahu ya. 30 31. Kalau kalender Hijriah 29 30. Kalau untuk kalender Masehi hitungannya itu perputaran bumi mengelilingi matahari. Kalau dalam Masehi 1 tahun itu ada berapa? 365 ya. Kalau untuk Hijriah 300 berapa itu? 50 berapa ya? Nanti coba cek dulu ya hitungannya gitu ya. Untuk bulan Hijriah diawali dengan bulan Muharram. Ibu-ibu di sini semuanya hafal apa saja bulan Muharram? Yuk sama-sama kita, Bu. Pertama apa, Bu? Muharram, lalu apa lagi? Safar, apa lagi? Rabiul Awal, yang kedua. Ya Rabiul Tsani atau akhir, lalu apa lagi? Ya Jumadil Awal. Ya Jumadil akhir atau Jumadil Tsani, apa lagi? Rajab, apa lagi? Sya'ban, lanjut. Lalu Syawal, apa lagi? Zulqa'dah, dan terakhir Zulhijjah, ditutup dengan bulan Zulhijjah. Kita masih ada sisa bulan Zulhijjah ya. Kurang lebih setengah bulan lagi ya. Kan udah lewat Ayyamudin. Lalu kita berbicara tentang bulan Hijriah, mana lebih dahulu nama bulannya atau penetapan tahun Hijriahnya? Justru lebih dahulu nama bulannya daripada tahun Hijriahnya. Jadi tahun Hijriah itu ditetapkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Baru ditetapkan, tapi bukan ditetapkan bukan semasa Rasulullah, tapi waktu di zaman para sahabat, yaitu Khulafa Umar bin Khattab yang telah menetapkan beserta sahabat-sahabat lain menyepakati bahwa tahun Hijriah Nabi itu adalah pada waktu hijrahnya setelah hijrah ke Madinah. Bukan ketika Nabi lahir, bukan ketika turun wahyu, bukan ketika Nabi wafat, tetapi ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Itu ya Bu ya. Lalu berdasarkan Al-Quran surah At-Taubah ya ayat 36 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatish syuhur, sungguh terdapat beberapa bulan indallahi di sisi Allah Ifna asyara syahron, ada 12 bulan fi kitabillahi, dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ardh, di mana telah diciptakannya langit dan bumi, minha, di antaranya arba'atu hurum, ada 4 bulan haram. Itu dalam Al-Quran surah Taubah ayat 36. Apa yang dimaksud dengan arba'at hurum, 4 bulan haram tersebut? Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim yang berbunyi salasun mutawaliyatun, itu ada 3 bulan yang berturut-turut ya, Zulqa'dah, yaitu bulan Zulqa'dah, wal Zulhijjah, dan bulan Zulhijjah, wal Muharram, dan bulan Muharram, wal Rajab, dan bulan Rajab. Jadi ada 4 bulan haram. Apa aja Bu tadi? Zulqa'dah atau Zulqa'dah ya. Kita biasanya Zulqa'dah. Bisa juga Zulqa'dah. Nah, itu ya, tapi enggak familiar. Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, itu yang 4 bulan haram. Nah, apa yang dimaksud dengan bulan haram? Jadi kan Allah telah menciptakan nih 12 bulan.
Nah, ada 4 bulan istimewa di dalam 12 bulan. Itu tadi ada 4 bulan haram. Apa yang dimaksud dengan bulan haram? Haram di sini bukan lawannya halal, Bu ya. Bukan buat dimakan ya, Bu ya. Jadi haram di sini artinya bulan suci. Di mana dalam bulan ini kita harus menjaga kesucian lahir dan batin. Lalu pahala dan dosa dilipat gandakan, lalu disebut dengan bulan yang mulia dalam 4 bulan ini. Nah, jadi umpamanya ibu nih berbuat pahala, berbuat amal soleh di bulan selain bulan 4 ini dapat pahala juga, tapi nilai pahalanya tidak sebanyak bulan-bulan haram. Umpamanya ibu buat maksiat di bulan lain dapat ganjaran dosa juga ya. Tapi di bulan ini, di bulan haram, ganjarannya berkali lipat. Nah, pilihlah Bu, mau memperbanyak amal soleh atau memperbanyak maksiat. Nah, jadi mari kita tingkatkan amal soleh dan menjauhi yang namanya maksiat. Nah, dalam pengertian bulan Muharram dari kata haram. Haram artinya haram, larangan, dilarang, diharamkan. Maksudnya diharamkan untuk apa? Ya, diharamkan berdasarkan Al-Quran surah At-Taubah ayat 36 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fala tazlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Jadi nggak boleh zolim, ya, nggak mesti zolim sama diri sendiri juga, tapi juga zolim kepada makhluk Allah yang lainnya. Bisa jadi kita zolim kepada manusia, zolim kepada hewan atau binatang, zolim kepada tumbuh-tumbuhan dan alam yang lainnya. Seperti itu. Lalu apalagi larangannya? Kita lufihi kabir. Larangannya dilarang berperang di bulan itu. Dilarang berperang. Nah, jadi ketika orang Arab di bulan-bulan haram keluar rumah ya aman karena orang tidak mau berperang. Sejak kapan? Sejak sebelum adanya Islam, orang Arab sudah menahan diri untuk tidak berperang. Nah, kecuali ada nih orang kafir cari-cari masalah. Kalau kita balas, kita lawan, itu ya nggak apa-apa karena kita membela diri, karena dia yang cari masalah duluan. Nah, tapi kalau kita mencari masalah duluan, itu yang tidak dibolehkan. Seperti itu. Lalu apa saja keutamaan bulan Muharram? Ya, itu pertama merupakan salah satu dari 4 bulan haram tadi. Bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan di mana dilipat gandakan pahala dan dosa. Lalu termasuk bulannya Allah. Tadi kan Allah menjelaskan dalam Al-Quran, menceritakan dalam Al-Quran bahwa ada 12 bulan yang telah Allah ciptakan ketika diciptakannya langit dan bumi. Tapi satu-satunya yang menjadi bulannya Allah adalah bulan Muharram, bulannya Allah. Lalu yaitu bulan perhitungan pahala dan dosa. Nah, jadi hati-hati Bu ya. Ya walaupun dosa kecil, umpamanya kayak apa lah Bu ya? Kayak gibah lah, kita remehkan gitu kan. Lama-lama kan jadi bukit gitu. Walaupun gibah ya tetap kita dapat mendapatkan ganjaran yang besar. Jadi intinya sebelum kita berbuat maksiat, pikir-pikirlah ini yang kita lakukan maksiat atau kebaikan atau pahala. Nah, jadi menahan diri, berpuasa untuk tidak melakukan maksiat dan berlomba-lomba mengerjakan amal soleh. Nah, lalu bulan Muharram ini termasuk adalah bulan kemuliaan para nabi. Apa saja diantaranya kemuliaan para nabi? Seperti bulan Muharram itu adalah bulan di mana diciptakannya Nabi Adam dan Hawa. Lalu bulan di mana Nabi Adam alaihissalam diampuni dosanya. Apa dosa Nabi Adam alaihissalam? Ada
Ada yang tahu, Bu? Satu aja salahnya, Bu. Kalau dibandingkan Nabi Adam, dibandingkan kita, mana lebih banyak dosa kita daripada dosa Nabi Adam, Bu? Ya, Nabi Adam cuma mendekati pohon buah kuldi aja udah tergelincir ke dunia, ya, Bu ya. Gimana dengan kita, Bu ya? Ada di sini yang nggak punya dosa, Bu? Kalau nggak ada di sini yang nggak punya dosa, silakan maju, Bu. Kan tadi katanya mau jadi ahli surga, gitu ya. Saking sucinya jadi ahli surga, satu kesalahan aja tercampakkan dari surga. Lalu apa lagi? Yaitu Nabi Idris diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Lalu apa lagi? Nabi Nuh selamat dari banjir, yaitu mendarat di Bukit Jud. Tuh. Apalagi yaitu Nabi Ibrahim tidak terbakar tubuhnya, dibakar oleh Namrud laknatullah. Jadi banyak mukjizat para nabi. Lalu Nabi Sulaiman dikembalikan hartanya oleh Allah. Apalagi yaitu Nabi Ayub disembuhkan dari yang namanya penyakit kulit. Selanjutnya ada Nabi Yunus keluar dari ikan. Itu semua kejadian di bulan Muharram. Makanya banyak peristiwa agung di bulan Muharram ini. Lalu apalagi Nabi Isa diangkat ke langit. Jadi Nabi Isa itu nggak mati, cuma diangkat ke langit. Lalu Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara. Lalu Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Dan Nabi Muhammad SAW terbebas dari dosa yang akan datang. Disebut dengan maksum. Saya bertanya kepada ibu-ibu, di sini ada nggak ibu-ibu dijamin surganya? Terbebas dari dosa, dijamin sama Allah selama hidup dunia nggak punya dosa kayak Nabi Muhammad SAW. Ada nggak, Bu? Sedangkan Nabi Muhammad SAW aja yang maksum, yang sudah dijamin surganya masih mau beramal, memperbanyak amal soleh. Bagaimana dengan kita yang nasibnya ini antara surga dengan neraka? Jadi mari kita memperbanyak amal soleh dan menjauhi maksiat. Mungkin memperbanyak amal soleh mudah. Dengan cara apa? Ya bisa jadi ibu rajin bersedekah, rajin sholat sunnah. Saya yakin di sini nggak ada yang tinggal sholat wajib. Rajin puasa sunnah, rajin baca Al-Quran. Tapi kira-kira menjaga dari namanya maksiat kecil bisa nggak? Contohnya tidak berburuk sangka, tidak bergibah, tidak marah, bisa nggak, Bu? Sehari aja ibu tidak punya dosa kecil. Ada nggak, Bu? Kalau ada, Bu, maju ke depan, Bu. Ya ada. Kalau ada maju ke depan, ya. Jadi masya Allah luar biasa. Lalu apalagi keutamaan bulan Muharram, yaitu momen terbaik puasa, ya, momen terbaik puasa. Afdalus siyam ba'da Ramadan. Sebaik puasa adalah setelah bulan Ramadan. Jadi diberikan oleh Muslim. Jadi apa itu? Itu ya. Ada puasa apa, Bu, pada bulan Muharram? Ya, puasa Asyura. Tanggal berapa, Bu? Asyura. Tanggal berapa, Bu? Tanggal 10 Muharram. Baik. Pertanyaannya, ada berapa hari puasa di bulan Muharram? Ada berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 30 hari? Baik. Amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Muharram yaitu pertama, yang spesial dikhususkan pada bulan Muharram apa, Bu? Yaitu puasa. Nah, puasa ini, Bu, pilihannya ya, ada namanya puasa di tanggal 10 Muharram, disebut dengan puasa Asyura. Ya. Lalu ada pada tanggal 9 Muharram disebut dengan puasa Tasu'ah. Ada tanggal 11 Muharram. Kalau ibu mampu mengerjakan ketiga-tiganya, tanggal 9, tanggal 10, 11 itu lebih afdal. Kalau enggak kuat juga 3 hari puasa, oke, kita kurangi 1.
minimal tanggal 9 dan 10. Enggak juga kuat 2 hari puasa, minimal sekurang-kurangnya tanggal 10. Enggak juga 1 hari bisa berpuasa. Apalagi Bu? Ya, jadi minimal gitu ya tanggal 10 Asyura. Jadi gini Bu, kenapa Rasulullah SAW juga menganjurkan puasa pada tanggal 9 dan 11 Muharram? Karena orang Yahudi, Bani Israel, ketika itu ya Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, menemui orang Yahudi ini berpuasa pada tanggal 10 Asyura. Bukan berarti kita puasanya mengikuti orang Yahudi. Supaya bisa membedakan antara kita dengan orang Yahudi, maka kita dianjurkan puasa pada tanggal 9 dan 11. Nah, seperti itu. Jadi selama bulan Muharram ini apakah cuma cukup 3 puasa ini? Kalau ibu mau kerajinan puasa sunnah, memperbanyak puasa sunnah, masih ada puasa yang lainnya. Pas di hari Senin puasa Senin. Pas di hari Kamis puasa Kamis. Pas di Ayyamul Bid puasa Ayyamul Bid. Tanggal berapa Bu puasa Ayyamul Bid? 13, 14, 15. Jadi ibu dapat Seninnya dapat, Kamisnya dapat, Tasu'anya dapat, Asyuranya dapat, tanggal 11 dapat, Ayyamul Bidnya juga dapat. Nah, itu bagaimana dengan ibu-ibu yang masih punya hutang puasa gitu? Diqodo dulu atau puasa sunnah? Kalau mau puasa sunnah itu juga nggak apa-apa ya. Tapi lebih afdolnya puasa qodho dilakukan ketika berbarengan dengan puasa sunnah. Tapi niatnya cuma satu, nggak boleh digabung. Ini sengaja aku puasa qodho plus puasa sunnah, nggak, qodho aja. Pamannya ibu ada pamannya tinggal puasa, hutang puasa, bisa jadi karena menstruasi, mohon maaf, bisa jadi karena hamil, melahirkan atau menyusui, kan berhalangan. Jadi pamannya mau bayar puasa nih di bulan Muharram, bertepatan entah hari Kamis, tadi tanggal 9 atau 10, 11, ibu pertama dapat pahala qodho plus dapat pahala sunnahnya, kan double tuh Bu, pahala qodho sunnah. Pamannya ibu mengerjakan di hari Kamis atau Senin, ibu dapat pahala qodho, dapat pahala Senin, dan juga pahala Muharram. Nah, jadi pahalanya berkali lipat. Nah, kalau bisa, umpamanya kalau bisa dijamak ya, sekali istilahnya Bu, kalau mau naik sampan untuk mendayung 2-3 pulau terlampaui, kan lebih ringkas Ibu, yang lebih pendek dijamak gitu, kan boleh gitu. Umpamanya kecuali Bu, umpamanya gini, udahlah ini puasa sunnah aja untuk yang bulan ini, nanti qodhonya bulan depan, ya nggak apa-apa juga, nggak masalah. Tapi kan lebih enak yang instan ya Bu ya. Nah, kalau ada yang mudah, kenapa dipersulit? Lalu apalagi amalan yang dianjurkan pada bulan Asyura itu kita memperbanyak taubat. Jadi memperbanyak taubat ini dengan memperbanyak istighfar, astagfirullah, atau membaca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Pamannya seperti masing-masing nabi ini punya doa taubatnya. Pamannya seperti Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kenapa Nabi Yunus bisa masuk ke perut ikan paus? Ya karena melakukan kesalahan, karena dosanya, makanya dihukum. Dia masuk ke dalam perut ikan paus, lalu dia minta ampun kepada Allah, akhirnya dimuntahkan oleh ikan paus, akhirnya keluar dari perut ikan paus. Nabi aja bikin satu kesalahan, Allah hukum, apalagi kita manusia biasa, seperti itu. Lalu memperbanyak sholat taubat, ya, otomatis taubat juga, terus sholat taubat. Pokoknya bikin salah, nggak mesti tunggu sholat taubat itu saya mau bikin maksiat besar dulu baru sholat taubat. Kalau bisa setiap hari sholat taubat. Kita kadang nggak merasa kita salah, karena kita bikin salah juga, nggak sadar karena kita bikin salah, bikin sholat taubat. Kadang yang membuat kita malas beribadah itu tadi karena kita banyak dosa. Pokoknya gini,
Ibu biasanya rajin nih, sholat sunatnya nggak tinggal, baca Al-Qurannya nggak tinggal. Tiba-tiba males. Kenapa lah saya males ya? Padahal kemarin rajin saya. Oh, pas kita tengok ditelusuri ke belakang. Oh iya, tadi saya ada gibahin si Anu. Cuma bergibah bu, bikin males. Sholat atau ibadah yang lain yang cuma bergibah bu, bukan dosa-dosa yang lebih besar lagi. Itu mempengaruhi ke semangat ibadah kita. Maka kita berbanyak istighfar dan sholat taubat. Kalau bisa udah sholat taubat jangan pula bu. Oh udah taubat tadi bikin lagi lah dosa. Aja kayak gitu bu ya. Sholat taubat udah berusaha menahan. Umpamanya kita biasa bikin dosa 10 bu. Kalau umpamanya udah biasa bikin dosa 10 kurangin aja bu. Ansur-ansur kurangin 2, besok kurangin 2 lagi, besok kurangi. Menahan kita untuk tidak berbuat dosa. Jadi taubatnya taubat nasuha seperti itu bu. Lalu apalagi muhasabah, introspeksi diri. Sebentar lagi nih masuk tahun baru. Renungi diri. Tahun besok kan 1447 Hijriah. Sekarang 1446 Hijriah. Merenung selama 1446 Hijriah ini apa ya? Maksiat yang sudah, dosa yang sudah saya perbuat. Entah itu dosa terkecil secara kesalahan kita. Jadi hisablah diri kita sebelum kita dihisab di akhirat nanti. Timbanglah diri kita di dunia saat ini sebelum ditimbang di akhirat nanti. Kita yang menghisab, jangan suka cari-cari kesalahan orang. Kadang ada tipe orang nih yang suka memperbaiki orang lain sampai dia nggak tahu kesalahannya. Nah, kita fokus memperbaiki diri kita. Jadi kita bermuhasabah diri, introspeksi diri. Pokoknya punya target tahun baru malam maghrib nih, nanti malam pokoknya besok Muharram. Malam nanti maghrib mau masuk 1447 Hijriah. Pokoknya bismillah. Udah dicatat nih apa aja target amal ibadah yang akan dikerjakan di tahun baru. Apa aja maksud yang harus ditinggalkan, dicatat. Terus gini, pemain udah biasa sedekah nih. Jadi kita hitungan ibadah gini bu, kualitas dan kuantitas. Pemain ibu udah rajin baca Quran, muhasabah diri dulu. Oh bacaan saya udah bagus nggak? Oh pokoknya saya harus ditahsin, pokoknya kan. Jadi kualitas. Oh saya rajin nih baca Quran, surah-surah pilihan, pokoknya Yasin, Al-Waqiah, Ar-Rahman dan sebagainya. Oh ya besok saya perbanyak lagi. Satu hari baca 1 juz gitu kan. Nah, itu ditingkatkan lagi kualitas dan kuantitas. Oh biasanya saya sehari ini sedekahnya berapa Bapak Ibu? Standarnya 10.000 lah ya per hari, standar aja Bu ya. Ini kan umum aja. Setiap orang kan berbeda. Oh ya tahun baru ini saya naikkan lagi berapa gitu kan, dinaikkan lagi sedekah hariannya. Jadi ada peningkatan mutu. Jadi kita tuh kayak naik tangga, jangan stuck jalan datar aja atau mundur ke bawah, kan rugi Bu. Waktu terus berjalan ya. Usia semakin angkanya bertambah Bu, usianya semakin berkurang, jatah umur makin berkurang. Jadi kita perbaiki diri, muhasabah gitu kan, sampai akhir hayat kita. Akhirnya kita menjadi pribadi yang husnul khotimah. Karena seseorang itu dimatikan ya dalam keadaan sesuai dengan kebiasaannya. Dia biasanya ya mungkin baca Al-Quran, ya bisa jadi matinya dalam keadaan baca Al-Quran. Biasanya rajin apa lagi Bu? Rajin sedekah, bisa jadi matinya dalam sedekah. Biasanya berdakwah, rajin berdakwah. Ibu nih mau berdakwah kan macam-macam acaranya Bu. Umpamanya ada yang di depan berceramah, ada yang yuk kita datang yuk belajar tahsin, yuk kita ikut majelis taklim, yuk yang penting kita ngajak. Kita kan nggak maksa. Masalah orang datang nggak datang itu kan di luar kendali kita. Atau melalui media sosial, lewat chat WA, lewat Instagram, Facebook dan sebagainya. Yuk kita memberi orang posting-posting nasihat bisa juga, atau kita mengajak orang kepada kebaikan juga bisa. Jadi banyak jalan menuju dakwah. Nah, seperti itu Bu. Lalu memperbanyak ibadah. Nah, ibadah wajib dipertahankan. Jangan tinggalkan Bu. Ibadah wajib dipertahankan plus ibadah sunnah diperbanyak. Ibu udah rajin nih sholat sunnah.
Umpamanya dari segi kuantitas sholat sunnah apa? Oh, sholat sunnah rawatib udah oke, tahajud udah oke, witir udah oke, duha udah oke. Mikir lagi, sholat sunnah apa ya yang mau saya kerjakan? Oh, taubatnya belum, istikharah belum, lalu apalagi tasbih belum, hajat belum, mutlak belum, sabar belum. Lagi, jadi kita banyak lagi mencari informasi. Oh, sholat sunnah apa lagi yang mau saya kerjakan dalam hidup ini? Itu misalkan. Lalu memperbanyak tadi ya, kualitas dan kuantitas kita dalam beramal, beribadah. Itu Bu ya. Baik Bu, di sini ada pertanyaan nggak Bu? Ada pertanyaan yang ditanyakan atau udah paham semua? Ya silakan. Apanya Bu? Baik, zolim pada diri sendiri Bu ya. Baik, tentang zolim ya Bu ya. Baik. Jadi zolim kalau versi kita sekarang Ibu, kan negara kita ini negara aman ya Bu. Istilahnya kan nggak ada peperangan sampai pertumpah darahan. Cuma kita kan perang ekonomi, perang pemikiran ya Bu ya. Jadi zolim ini dibagi menjadi 3. Pertama ada zolim kepada Allah. Yang kedua ada zolim kepada makhluk Allah, bisa jadi itu manusia, bisa jadi itu hewan atau binatang, bisa jadi itu tumbuhan atau alam sekitar. Kita rusak, gitu ya, kita aniaya, kita zolimi. Lalu ada terakhir kepada diri sendiri. Nah, zolim kepada diri sendiri adalah segala sesuatu yang dapat merugikan diri kita sendiri. Sedangkan zalim kepada makhluk Allah, kita dapat merugikan orang lain, atau merugikan binatang, atau merugikan tumbuhan. Contohnya kita seperti merusak alam itu kan merugikan, bisa jadi lingkungan ya Bu ya, udah masuk bisa jadi manusia, ada hewan, ada tumbuhan, itu kan zalim itu kan. Jadi bumi ini dirusak oleh tangan manusia. Tidaklah terjadi kerusakan di muka bumi, melainkan itu dilakukan oleh tangan manusia sendiri. Jadi zolim kepada diri sendiri itu contoh kasus saat ini apa yang terjadi? Pinjol, lalu judi online, pinjaman online, judi online, narkoba, apalagi Bu yang menzalimi sendiri, yang menyakiti diri sendiri, yang merugikan diri sendiri. Apalagi Bu? Riba, udah tahu riba bunganya banyak, kita yang bunuh diri jadinya. Sesuatu yang membuat kita tuh seakan-akan kita tuh bunuh diri. Apa contohnya lagi Bu? Yang sepertinya kita tuh bunuh diri. Umpamanya kita udah tahu kita pantangannya, umpamanya kita punya penyakit nih, pantangannya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, kita makan juga. Itu kan termasuk menzolimi diri sendiri. Umpamanya ibu-ibu nih sejak muda rajin olahraga, investasi masa tua biar tuanya nanti nggak sakit-sakitan. Itu kan ibu untuk menghindari yang zolim sama diri sendiri. Itu apalagi ibu bentuk zolim kepada diri sendiri yang ibu jalan dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari. Apa Bu? Kamu materi. Pokoknya kita bergibah lah Bu ya. Pokoknya bergibah ini kan kita kan menceritakan orang. Kita udah capek-capek sholat, ibadah, puasa, zakat, sedekah, baca Al-Quran. Pahalanya ditransfer sama orang yang kita gibah atau kita fitnah, kita sakiti. Kan merugikan diri sendiri. Jadi orang yang bangkrut itu adalah orang yang dimana nanti di yaumul hisab pahalanya diberikan, ditransfer kepada orang yang pernah dia zolimi. Dan dosa orang tersebut dikasih ke kita yang telah pernah menzolimi. Jadi kalau sama Allah, Allah kan maha pengampun, maha penyayang. Kita bikin maksiat dosa, Allah ampuni, astagfirullah, Allah maha pengampun. Jadi kalau sama Allah nih Bu, segunung dosa kita, ya setitik kebaikan kita bisa yang segunung tuh terhapus oleh setitik. Tapi kalau sama manusia, segunung kesalahan kita, kebaikan kita, setitik kesalahan kita, orang fokusnya kemana? Ya segunung apa setitik Bu? Yang setitik. Jadi memang hubungan yang manusia ini agak-agak ribet Bu. Seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa menjaga diri kita, baik fisik maupun psikis maupun amalan kita,
agar tidak berkurang atau tidak dirusak. Contohnya seperti ini. Kita orangnya gampang kepikiran. Bahasa sekarangnya overthinking, stres. Udah tahu itu sumber masalahnya, masih dipikirkan, masih dibuat. Nah, jadi bagaimana sekarang kita sayangi diri kita sendiri, bagaimana kita menjaga jiwa kita stabil, normal, waras, bagaimana kita menjaga fisik tubuh kita sehat, ya, kuat gitu. Bagaimana kita menjaga amalan kita agar terjaga, tidak dirusaki oleh hal-hal yang mengganggu. Anggap aja yang lewat itu semuanya iklan, godaan. Ini namanya setan, Bu. Dia kan perjanjiannya kan, setan kan tercampak ke dunia ini kan awalnya kan ahli surga, bukan karena dia kafir, bukan dia mengkufuri Allah, tidak percaya kepada Allah. Cuma satu, sombong, merasa lebih dari Adam. Cuma sombong, Bu. Sekali sombong, cuma sombong sekali aja sama Adam. Kalau kita berapa kali sombong, Ibu, merasa lebih, langsung tercampak ke dunia. Akhirnya dia balas dendam, dia nggak terima. Pokoknya selama di dunia saya rekrut ya open recruitment buat anak cucu Adam, diajak masuk ke neraka selamanya, karena dia jadi bahan bahan batu api neraka. Nggak ada dapat surga. Kalau manusia enak, pilihannya surga atau neraka. Semua kita pasti masuk surga kecuali orang yang sirik, orang yang bunuh diri. Nah, itu yang nggak masuk surga. Jadi nanti dicelupkan ke neraka dulu, udah bersih, baru masuk surga. Gitu, Bu, mandi dulu, dibersihkan. Kan surga itu cuma untuk orang-orang yang suci. Nah, dibersihkan di neraka baru masuk surga, seperti itu. Kalau menurut Ibu gimana dengan jawaban yang saya sampaikan? Apa sesuai atau belum? Ya, tadi intinya jangan merugikan diri sendiri dalam bentuk apapun itu. Intinya jangan berbuat dosa, betul. Ya, intinya jangan berbuat dosa, betul. Baik menyakiti fisik kita, menyakiti pikiran kita, maupun merusak amalan kita. Nah, seperti itu. Coba ya. Ada pertanyaan, Bu, yang lainnya? Ingin bertanya, silakan, Bu. Silakan, Bu.